Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, aku lagi dalam suasana baru nih, ya mati listrik. Jadi nggak ada listrik. Ini aku coba bikin di teras, pakai lampu dan ya laptop seadanya. Teman-teman, koneksi internet pun pakai hotspot ya. Jadi tolong dimaklumi kali ini kita akan mengupdate kondisi dari market, teman-teman. Hari ini kita berada di tanggal 10 Desember 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Teman-teman, hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data. Dari China akan ada ekspor import data, kemudian OPEC meeting, terus juga akan ada non-farm productivity dari Amerika Serikat. Beberapa data tersebut akan mempengaruhi kondisi dari pasar ya. Kemudian di perdagangan kemarin kita udah dapat data dari Jepang, ada GDP dari Jepang yang mengalami penguatan. Kemudian CPI, NPPI dari China menunjukkan tren penurunan nih, penurunan inflasi terjadi, teman-teman di Cina. Berarti masih dalam posisi deflasi ya. Itu. Dan dari data ekonomi kemarin nampaknya terjadi penguatan pada dolar. Kemarin indeks dolar meningkat 0,15%. Emas yang sebelumnya sudah turun lumayan dalam, kemarin meningkat 1%. S&P 500 kemarin terkoreksi 0,5%, Bitcoin koreksi 4%. Bitcoin dominance naik ya, ini menjadi salah satu faktor kenapa altcoin mengalami tren penurunan. Ethereum, Dogecoin, Solana, BNB, Litecoin, WLD semuanya merah ya di atas 5%. Jadi kondisi dari market kripto rata-rata memang merah untuk perdagangan kemarin kecuali Baby Doge ya, Baby Doge ya rally sendiri teman-teman. Ya itulah kondisi dari market. Jadi ada volatilitas yang terjadi di hari Senin kemarin di mana market sepertinya lagi shifting nih dari yang sebelumnya banyak berfokus di aset berupa Bitcoin dan juga altcoin, pelan-pelan pindah ke emas. Emas yang memang sudah turun cukup lama ya, 2 bulan terakhir emas terkoreksi lumayan dalam dan ya saat ini dia mencoba untuk sedikit recover terlebih dahulu. Emasnya butuh retracement. Jadi dana dari Bitcoin, dari altcoin semuanya diambil dulu teman-teman, diinvestasikan kembali ke emas. Jadi ya yang dalam jangka pendek akan kemungkinan ada kenaikan dari emas, seperti itu. Banyak yang mengeluhkan, wah ini katanya altcoin atau Ethereum, fase baru dimulai, lalu kenapa sudah turun? Kenapa sudah bearish? Sebenarnya bukan bearish ya. Di dalam structure bullish ya, bullish trend itu akan selalu ada yang namanya koreksi. Nah, misalkan Bitcoin naik 34% atau Ethereum naik 34%, pasti akan ada koreksi. Koreksinya itu nggak 1-2%, koreksinya itu bisa 15-20%. Jadi itu adalah hal yang wajar terjadi pada market. Teman-teman bisa cari pola-pola seperti ini di semua market, baik itu saham, forex ataupun juga gold. Rata-rata semuanya sama ya, naik and then koreksi, kemudian naik lagi, koreksi. Tapi yang paling penting untuk kita lihat adalah seperti apa tren di time frame yang besar. Kayak misalnya time frame monthly ataupun time frame weekly. Jadi kalau kita lihat dari kondisi dari market di weekly time frame Bitcoin kemarin ya, kita dapat closing positif. Tapi setelah closing positif tersebut, justru ada tekanan jual pada market. Kalau teman-teman ngikutin analisa yang kemarin, di data dari CryptoQuant memang menunjukkan kita sudah dalam fase yang jenuh. Kemarin kan aku sudah sempat bacakan tuh, teman-teman, kita sudah dalam posisi yang jenuh, jadi sangat-sangat wajar kalau akan ada aksi profit taking dulu ya dari market. Seperti itu dan ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, padahal kemarin kita expect ada naikkan dulu di hari Senin, tapi ternyata koreksi terjadi lebih dulu. Koreksi terjadi lebih cepat dari yang kita prediksi. Itu jadi ya ya udah market, udah mulai memutuskan untuk koreksi jadi ya saat ini kondisinya minus, teman-teman. Terus kalau kita lihat dari beberapa data, old Bitcoin are entering calculation. Jadi kondisi saat ini menunjukkan bahwa Bitcoin itu sudah kena rejection di kisaran area 104.000 ya.
104.000, dia koreksi menunjukkan bahwa level tersebut ada level yang sangat-sangat strong untuk resistance yang sampai saat ini belum berhasil ditembus. Dan Bitcoin berpeluang akan drop ya menuju kisaran 90.000. Itu dilihat dari, area support di mana di area tersebut itu akan banyak demand pada Bitcoin. Jadi hari ini Bitcoin masih di kisaran 97.000, masih ada opportunity untuk Bitcoin mengalami koreksi yang agak sedikit dalam, teman-teman. Nah, kondisi ini diperparah dengan kondisi BTC Dominance yang mulai mengalami retracement. BTC Dominance pun sebenarnya dalam tren yang sudah turun selama 3 minggu berturut-turut. Jadi adalah hal yang wajar kalau dia mengambil nafas sejenak ya untuk retrace ke atas. BTC Dominance yang naik akan menimbulkan impact terhadap penurunan altcoin. Ya, apalagi kalau Bitcoin-nya juga ikutan turun seperti posisi sekarang gitu. Jadi ya, ini adalah momentum untuk teman-teman sebenarnya mendapatkan barang murah kembali, ya khususnya untuk altcoin, itu. Kemudian dari data yang lain, eee, datang dari apa nih namanya, dari Mail ya, 10x Research, teman-teman. Apakah Bitcoin saat ini sudah memasuki fase zona kematian? Teman-teman, kalau kita lihat dari kondisi beberapa market seperti market Korea Selatan, dilihat dari beberapa exchange ya, itu sudah mengalami aksi taking profit besar-besaran di perdagangan kemarin ya. Kemarin banyak yang ambil profit taking dari market Korea, teman-teman. Itu ada outflow yang sangat besar dari volume trading berkurang jauh ya, dari 25 miliar turun sampai 6,7 miliar. Itu berarti penurunan sekitar 9 atau 18% ya, 18% something, 18 miliar teman-teman, keluar dari market exchange, Upbit di Korea. Jadi sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi. Ini menunjukkan memang ada aksi taking profit yang terjadi di market Asia kemarin dan lanjut di market Amerika Serikat. Lalu kita lihat dari data inflow and outflow dari Ethereum Spot ETF kemarin masih dalam posisi akumulasi, masih mengalami kenaikan. Artinya investor saat ini melihat bahwa kondisi Ethereum sudah mulai terdiskon, mereka ya mereka ambil barang, teman-teman. Kemudian dari Bitcoin Spot ETF juga kurang lebih sama ya, Bitcoin Spot ETF itu mengalami akumulasi gitu. Jadi good point sebenarnya. Ini kalau ada suara kucing, sorry banget teman-teman, ada suara jangkrik juga ya karena saya lagi di luar ruangan. Oke, kita lihat dari data yang lain, Iran katanya akan shifting nih. Mereka pengen untuk melawan ya sanksi ekonomi yang diberlakukan untuk Iran gitu. Jadi dia akan mengadopsi regulasi untuk kripto. Nah, kripto akan diregulasi di sana dan tentu saja akan ada kelonggaran terhadap regulasi kripto supaya adopsi bisa lebih besar ya, terutama kalau mereka pengen untuk mendapatkan dana mungkin dari bantuan dari luar, mereka bisa menggunakan kripto nih sebagai alternatifnya. That's why mereka mencoba untuk meregulasi kripto untuk orang-orang di sana ya kan, untuk persiapan juga mereka butuh kekuatan ekonomi yang lebih baik gitu. Karena kondisinya saat ini Iran di-ban di mana-mana ya, teman-teman. Jadi ya dia nggak bisa ekspor terlalu banyak. Jadi ya itu alternatifnya mereka harus berdamai dengan kripto. Selain itu juga adalah Ceko ya, Chess Republic itu pengen untuk menjadi top crypto hub ya, khususnya di Uni Eropa. Jadi Ceko sendiri saat ini sudah membuat regulasi kripto mereka ya, apalagi MiCA sendiri regulasi dari Uni Eropa juga sudah bikin aturan baku ya dan mempersilahkan beberapa negara untuk bikin regulasi mereka sendiri yang masih sesuai dengan regulasi dari MiCA, dan Ceko salah satunya yang melihat posisi tersebut adalah posisi yang ideal untuk mereka menjadi salah satu negara dengan kripto, apa namanya, crypto legislation ya, atau aturan kripto yang lumayan bagus untuk investor. Pelonggaran pajak, kemudian juga adalah efisiensi daripada penggunaan kripto juga akan mereka maksimalkan.
Kemudian dari berita yang lain datang dari Amazon ya, saat ini, Amazon lagi meeting, teman-teman, meeting untuk membuka peluang mereka ya dalam hal penelitian penambahan aset Bitcoin untuk kas perusahaan, gitu. Jadi dia melihat bahwa Bitcoin saat ini sudah, sangat-sangat besar dan nampaknya akan ada adopsi yang terjadi di perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat khususnya untuk Bitcoin. Jadi ini bisa menjadi salah satu narasi yang positif. MicroStrategy kemarin juga mengumumkan pembelian Bitcoin-nya ya, dia beli itu di kisaran level 99 ribuan something, teman-teman. Jadi MicroStrategy nampaknya beli di pucuk untuk Bitcoin kemarin ya, tapi it's okay, dia udah dapat average price yang lumayan bagus juga. Kemungkinan sih dari obligasi yang dia sudah tawarkan kemarin kepada investor, harusnya mereka akan punya dana cash lagi untuk, cicil Bitcoin lagi di harga yang bawah, ya mumpung harganya udah mulai koreksi hari ini. Kemudian ada beberapa token unlock yang akan hadir teman-teman. Hari ini akan ada BGB, Eigenlayer yang akan unlock, kemudian besok ada Cardano, Ethena, IO, Aptos, ARB, SEI. Ya, siap-siap aja koin-koin tersebut akan mendapatkan tekanan lebih besar, apalagi kondisi dari Bitcoin yang cenderung koreksi ya. Jadi ya itu possible untuk koreksi agak besar koin-koin yang ada unlock. Kemudian ada data dari apa namanya nih, Stockchain ya. Stockchain melihat bahwa kondisi saat ini market itu mayoritas masih dikuasai oleh meme token khususnya altcoin. Meskipun kemarin ada peningkatan dari beberapa altcoin ya teman-teman, artinya altcoin yang punya fundamental, namun meme itu kemarin yang paling banyak mendapatkan volatilitas ya. Arus masuk pada meme token di perdagangan semingguan terakhir itu tinggi banget, tapi arus keluarnya juga di hari kemarin lumayan signifikan. Ya, artinya beberapa hari kemarin ya, itu mengalami arus keluar yang signifikan. Ini berarti bahwa kondisi dari market itu cukup banyak yang trading di market meme coin ya, tapi mereka trading secara jangka pendek saja. Dia ada arus masuk 10 juta US dollar dalam 7 hari terakhir, tapi juga ada arus keluar sampai 8 juta US dollar. Ya, jadi mereka masuk buat trading harian saja. Ya, itu dari market meme token. Oke, kita balik lagi bahas Bitcoin. Gimana kondisi dari Bitcoin? Apakah Bitcoin bakalan drop parah? Bitcoin baru koreksi sedikit, teman-teman. Baru koreksi sedikit. Ingat, ini kita cek dia di bigger picture ya, tren dari Bitcoin yang masih uptrend. Oke, Bitcoin ini uptrend ya, naik, koreksi, and then up, koreksi, and then up. Nah, sekarang udah mulai koreksi kembali. Ya, sama persis lah seperti structure dari gambar yang kita sebutkan di awal video tadi. Jadi memang tren bullish itu tidak selalu naik. Dia akan ada fase koreksi beberapa minggu and then dia akan impulsif bullish kembali. Seperti itu. Ini terjadi tidak hanya di Bitcoin tapi juga di altcoin yang lain. Jadi kalau teman-teman baru masuk ke pasar, ya bersabar teman-teman. Karena market kripto memang seperti itu. Tidak hanya market kripto sih. Jadi ketika dia naik, teman-teman biasanya nggak punya barang. Ketika teman-teman beli, tahu-tahu udah di pucuk. Akhirnya ikutan koreksi. Akhirnya terpaksa jadi holder, ya kan? And then market baru naik lagi. Gitu. Jadi kondisi dari pasar ya saat ini sedang dalam tahap koreksi. Ethereum gimana? Apakah Ethereum bakalan lanjut bullish? Yes, Ethereum masih dalam tren bullish. Teman-teman, Ethereum baru saja kemarin mengambil nafas ya, naik sampai kisaran 4.000 something, tapi akhirnya dia terkoreksi dan turun balik ke kisaran 3.700-an di perdagangan hari ini. Kita masih belum capai target profit kita di kisaran 4,6. Ya, masih harus menunggu teman-teman. 4,6 ribu masih akan berpotensi dicapai dalam beberapa waktu. Cuman untuk saat ini nampaknya buat Ethereum masih belum ya, masih belum strong untuk movementnya gitu. Dan menurut saya Ethereum masih akan punya potensi bagus ya untuk saat ini. Secara pergerakan kita melihat bahwa ada potensi Ethereum ini masih bisa rally at least ke all time high Ethereum sebelumnya, yaitu di kisaran 4.700. Ya, in the bigger picture dia kalau bisa break up dari level ini,
4.700 pergerakan Bitcoin bisa impulsif balik naik lagi teman-teman. Jadi secara pola ini adalah ascending triangle ya, di time frame kecil dia ada ascending triangle yang sudah di break up, and then di time frame yang lebih besar justru ada ascending triangle lagi yang berpotensi leading Ethereum naik lebih tinggi, gitu. Tapi ini harus dicapai dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin, butuh 2 kali cycle bull run ya untuk Bitcoin bisa rally sampai ke 10 ribuan atau ke level yang lebih tinggi. Mungkin saja, teman-teman. Litecoin koreksi, BNB kemarin udah naik ke 800 akhirnya koreksi juga ya. Mayoritas lah altcoin banyak yang sudah di-taking profit oleh pasar. Jadi sangat-sangat wajar bila mana posisi koreksi saat ini sedang terjadi. Nah, ini yang kita coba lihat apakah BTC Dominance itu masih berpeluang untuk naik. Menurut saya ini masih awal dari kenaikan BTC Dominance. BTC Dominance sebenarnya hanya butuh retrace saja before dia kembali lanjut turun nanti. Teman-teman, secara volume smart money sebenarnya BTC Dominance sudah jauh turun ya, tapi memang secara jangka pendek nampaknya investor lebih memilih untuk memasukkan asetnya ke Bitcoin terlebih dahulu. Meskipun mayoritas memang masih dalam tekanan jual ya untuk Bitcoin. Gitu. Jadi secara jangka pendek ini masih fase yang wajar untuk market. Ya, kesempatan lah buat kita koreksi ya. Koreksi untuk teman-teman untuk dalam tren kenaikan lanjutan ke depannya. Jadi koreksi sehat ini wajar. Oke, jadi Bitcoin Dominance akan berpotensi rally sampai kisaran 2.900-an. Di sana ada area resistance yang akan berpeluang untuk menahan Bitcoin Dominance. Berpotensi juga bisa spike up naik sampai kisaran 3.000. Itu jadi untuk saat ini ya sabar-sabar aja. Ada yang nanya juga nih Bitcoin Dominance-nya pakai apa? Saya pakai yang perpetual Binance. Kalau teman-teman pakai chart yang lain sebenarnya sama aja sih untuk pergerakan chartnya. Cuman mungkin harga nominalnya yang beda ya. Tapi ya kita lihat Bitcoin Dominance dari chartnya aja sebenarnya. Kalau dari fokus harga ya beda-beda. Setiap exchange beda-beda. Itu teman-teman. Jadi kondisi dari pasar ya merah berdarah. Kalau Bitcoin bisa turun sampai mana? Ya 90.000. 90.000 kemarin pernah dites oleh Bitcoin and then ada rejection. Ya, Bitcoin break up naik sampai 100.000 ternyata nggak kuat ditahan di level tersebut, ada outflow yang lumayan besar di perdagangan kemarin. Jadi ya udah sekarang outlook-nya cenderung korektif pada Bitcoin, gitu. Kita yang sebelumnya udah bagus, udah positif ya, eee, naik di atas level psikologis 100.000 tapi ternyata Bitcoin-nya malah koreksi agak dalam gitu. Jadi ya ikuti aja kondisi dari market, smart money-nya kecil pada Bitcoin. Mengindikasikan memang udah, siap-siap koreksi ya, koreksi yang lebih dalam lagi dari harga saat ini, gitu. Jadi bisa dipantau 90.000 siapa tahu dicapai dalam bulan Desember ini, itu untuk Bitcoin. Kalau beneran tercapai di sana ada support ya, kalau dia bisa mantul di area tersebut, maka bisa jadi Bitcoin akan kembali balik recover lagi. Itu BTC Dominance juga nggak bakalan lama turunnya, teman-teman. Tapi damage-nya untuk altcoin bakalan sangat kerasa ya. Tuh, lalu gimana posisi saya? Posisi saya kemarin udah sempat taking profit. 2 hari lalu saya taking profit, tapi cuma 10% doang, nggak banyak ya. At least saya juga keikut ke bawah turun teman-teman. Tapi ya it's okay, saya melihat tren masih bullish, jadi masih saya hold beberapa aset yang saya miliki gitu, beberapa altcoin. Jadi saya nggak panik, saya nggak ikutan panik, saya udah ngerasain bull run di periode sebelumnya, ngerasain juga Black Swan, bearish ya, sentimen-sentimen negatif, FTX bangkrut, Silvergate, Silicon Valley Bank collapse, saya udah merasakan itu dan saya rasa enough dan sedikit pengalaman di market saham dan ya sebentar di forex juga udah, jadi melihat koreksi-koreksi seperti ini ya udah biasa aja. Teman-teman, jadi itu buat yang masih baru ya, please banyak belajar, banyak, bersabar teman-teman. Market itu nggak selalu naik ya, dalam artian jangka pendek nggak selalu naik. Tapi kalau kita melihat dari time frame yang besar, time frame weekly, kita akan kelihatan nih bigger picture-nya seperti apa. Oh ternyata masih naik, cuman butuh beberapa kali koreksi dulu ya, jemput barang dulu di bawah and then kembali lanjut rally.
Jadi seperti itu siklus dari market dan akan terus berulang di pasar manapun. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa tulis langsung di kolom komen. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Dan juga teman-teman bisa discuss di sini. Bagi yang mau join, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.